Pada tanggal 5 Agustus 2022, Kylie Rodini, seorang remaja berusia 16 tahun, secara misterius menghilang dari sebuah pesta yang diadakan di dekat perkemahan keluarga Prosser di dalam hutan nasional Tahoe di California. Kehilangan tersebut terjadi selama acara yang dihadiri oleh ratusan remaja dan anak muda yang berasal dari berbagai penjuru negara bagian. Dalam laporan yang diterima, diungkapkan bahwa pesta ini menjadi tempat perhatian banyak orang, dan kasus hilangnya Kylie Rodini saat ini masih merupakan misteri yang sedang diselidiki secara intensif. Pada tanggal 5 Agustus 2022, suasana riang pesta di sekitar perkemahan keluarga Prosser, yang dikenal juga sebagai lokasi cagar alam, menjadi saksi kehadiran Kylie Rodini, seorang remaja berusia 16 tahun. Terletak di tepi waduk Prosser yang indah dalam hutan nasional Tahoe di California, perkemahan ini telah menjadi tempat langganan bagi anak muda setempat selama beberapa dekade. Malam itu lokasi pesta dipenuhi oleh kegembiraan dan keceriaan dari antara 100 hingga 300 remaja dan dewasa muda yang hadir di pesta besar tersebut. Seorang gadis cantik bernama Kylie, seperti banyak yang lainnya, hadir untuk merayakan dan bersenang-senang di acara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi sosial lokal di kawasan itu. Namun, tak diduga, malam itu menjadi awal dari peristiwa misterius yang mengubah semuanya. Kylie berasal dari keluarga yang sangat harmonis, menikmati kehidupan dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. Di mata teman-temannya, ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kegembiraan, suka menyanyi, dan selalu antusias untuk bertemu orang baru. Kylie tidak hanya membagikan keceriaan melalui senyumannya yang ramah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi orang-orang di sekitarnya. Kylie juga membawa keceriaan melalui bakatnya dalam dunia musik. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa di berbagai instrumen. Memulai perjalanan musiknya sejak berusia 2 tahun, Kylie mahir bermain biola, mandolin, gitar, dan ukulele. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang penyanyi berbakat yang mampu memukau pendengar dengan suara yang dinamis dan mengesankan. Ironisnya, Kylie hampir saja tidak menghadiri pesta tersebut. Awalnya, dia telah membuat rencana dengan ibunya untuk pergi ke pameran mobil di Reno pada malam itu. Namun, pada siang harinya, Kylie tiba-tiba mengubah pikirannya dan memberitahu ibunya bahwa dia yang akan pergi ke pesta kelulusan tersebut. Keputusan mendadak Kylie untuk menghadiri pesta tersebut menambah dimensi misterius pada kisah ini. Mengingat bahwa awalnya dia berencana untuk menikmati pameran mobil bersama keluarganya. Perubahan ini menambah kompleksitas cerita dan meninggalkan tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Meskipun awalnya kecewa dengan perubahan rencana, ibunya Kylie yang bernama Lindsay tetap ingin anaknya dapat bersenang-senang pada malam itu. Sebagai bentuk dukungan, ia memperpanjang jam malam Kylie hingga sekitar pukul 12:30 dini hari. Kylie yang sudah menantikan malam itu memutuskan untuk pergi ke pesta kelulusan itu dengan mobil Honda CR-V warna silver dan tiba sekitar pukul 10 malam. Setibanya di perkemahan, Kylie langsung mencari teman-temannya. Dia bertemu dengan Samantha Smith, salah satu sahabatnya yang dekat. Kehadiran Kylie dan kebersamaannya dengan teman-temannya menciptakan kenangan yang meriah, meskipun keputusan dadakannya untuk menghadiri pesta tersebut telah mengubah arah malam itu. Pada pukul 10:30 malam, pesta kelulusan itu telah mencapai puncaknya dengan kehadiran remaja dan pemuda dari berbagai penjuru, bahkan beberapa di antaranya datang dari Nevada. Kylie dan Samantha, meski awalnya bersama, mereka kemudian terpisah dalam kerumunan yang semakin membesar. Mereka membaur dengan pengunjung pesta lainnya, sesekali bertemu di sepanjang malam. Samantha mencermati, dia tahu ini adalah pesta besar, tetapi seharusnya hanya dihadiri oleh komunitas. Pesta tersebut mulai berkembang, melampaui jumlah orang yang seharusnya hadir di sana. Ada mahasiswa dan orang-orang dari daerah Teluk yang juga datang. Dan Samantha punya firasat buruk tentang hal itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya.
Sekitar waktu yang sama, Keely dan Samantha bertemu. Mereka kembali ke mobil milik Keely untuk mengisi daya ponsel mereka. Mereka merencanakan agar Keely mengantar pulang Samantha pada malam itu, tetapi Samantha akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena Keely telah mengonsumsi minuman beralkohol dan Samantha lebih memilih keamanan daripada menyesal. Keputusan ini memberikan lapisan kompleksitas pada malam itu. Di saat pesta masih berlangsung, Keely mengirim pesan kepada pacarnya yang bernama Jagger Westfall. Sebelumnya, Keely juga sudah memberikan pesan kepada Jagger, menasihatinya untuk tetap aman dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak bijaksana. Selama pesta, mereka terus bertukar pesan, di mana Jagger sempat mengeluhkan beberapa hal yang terjadi sepanjang pesta, meskipun tidak ada hubungannya dengan Keely. Pesan terakhir yang diterima oleh Jagger dari Keely datang sekitar pukul 10:30 malam. Sekitar tengah malam, Keely mengirim pesan kepada ibunya yang bernama Lindsay, memberitahunya bahwa ia berencana untuk meninggalkan pesta sekitar 45 menit lagi. Lindsay menjawab dengan pesan pengingat agar Keely tetap menjaga diri. Ibunya juga meminta agar Keely membangunkannya ketika tiba di rumah, sesuai dengan kebiasaan mereka. Terakhir kali Samantha melihat Keely adalah sekitar pukul 12:30 dini hari, saat Samantha sedang mendapat tumpangan pulang bersama teman lainnya. Mereka sempat berpelukan dan saling berpamitan sebelum berpisah. Namun sekitar 10 menit setelah perpisahan itu, Keely menelepon Samantha. Dalam ingatan Samantha, Keely berkata, "Aku sayang kamu, selamat malam. Pulanglah dengan selamat." Dan itulah hal terakhir yang dia dengar. Momen perpisahan itu menjadi titik akhir dari pertemuan terakhir Keely dengan Samantha. Keesokan paginya, Keely memiliki rencana untuk bertemu dengan beberapa temannya untuk pergi hiking, namun ia tidak pernah muncul. Teman-temannya mencoba menghubungi ibu dari Keely untuk menanyakan apakah dia masih di rumah. Lindsay, ibu Keely, pergi memeriksa putrinya dan menemukan bahwa tempat tidurnya belum digunakan, sementara mobilnya masih tidak ada di rumah. Lindsay mencoba menelepon Keely, namun teleponnya langsung masuk ke pesan suara. Dalam kepanikan, teman-teman Keely dan keluarganya mulai berkoordinasi dan berbagi data lokasi ponsel. Saat Lindsay memeriksa data tersebut, dia menemukan bahwa data lokasi terakhir ponsel Keely tercatat di bumi perkemahan tempat pesta kelulusan berlangsung pada pukul 00:03 dini hari. Data di akun Snapchat-nya juga mencatat bahwa ponsel Keely berada di lokasi yang sama sekitar pukul 00:30 dini hari. Saat itu Lindsay seperti mendapat firasat buruk. Dia tahu ada sesuatu yang salah terjadi kepada anaknya. Rasa ketakutan dan kecemasan mulai melanda, dan tanpa menunda lebih lama, Lindsay, ibu dari Keely itu, segera melaporkan kepergian putrinya sebagai orang hilang. Kejadian ini menjadi awal dari pencarian yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. Pencarian Keely segera dimulai. Dengan lokasi pertama yang diperiksa adalah bumi perkemahan tempat pesta kelulusan berlangsung. Saat tiba di sana, penyidik dan keluarga melihat jejak-jejak pesta yang sudah berakhir, seperti api yang membara, kaleng-kaleng kosong, dan sekelompok remaja serta anak muda yang tampak bingung. Namun Keely tidak ada di sana, dan yang lebih memprihatinkan, mobilnya juga hilang. Poster orang hilang dengan gambar Keely segera dibuat. Keely dikenali dengan rambut pirang, mata coklat, serta memiliki tato angka 17 di tulang rusuk, juga memiliki tindik hidung, telinga, dan pusar. Pada saat pergi ke pesta kelulusan, Keely mengenakan bodysuit warna hitam, celana dikis hijau, dan sepatu Vans hitam. Poster wajah Keely segera dicetak dan didistribusikan secara massal ke seluruh wilayah. Masyarakat sekitar bersama dengan penyidik dan keluarga bergabung dalam upaya pencarian, berharap dapat membantu membawa Keely kembali ke rumah dengan selamat. Penyelidik menganggap serius hilangnya Keely sejak awal, dan kantor sheriff mengumumkan bahwa mereka memandangnya sebagai kasus penculikan, terutama karena kendaraan Keely masih belum ditemukan. Tindakan pertama mereka selain mewawancarai saksi-saksi potensial adalah berupaya melacak ponsel Keely. Namun,
mereka menemukan bahwa ponselnya tidak dapat digunakan, meskipun layanan seluler di area perkemahan berfungsi dengan baik. Telepon Kelly telah dimatikan beberapa saat setelah pukul 12:30 dini hari, dan mengingat Kelly memiliki pengisi daya di mobilnya, kecil kemungkinan bahwa baterainya habis. Samantha, seorang teman Kelly, mengonfirmasi bahwa telepon Kelly telah diisi daya pada malam itu. Rombongan pencarian dimulai dari perkemahan dan terus meluas ke wilayah sekitarnya. Penyelidik meminta bantuan helikopter polisi untuk memeriksa koridor Interstate 80 antara Donner Summit dan jalur negara bagian Nevada sebelum melanjutkan pencarian di sekitar kawasan Danau Prosser. Selain helikopter, penyelidik berkoordinasi dengan patroli jalan raya California, polisi Truckee, FBI, dan kantor Sheriff Nevada County. Tim pencari juga dibantu oleh satuan anjing pelacak. Meskipun pencarian dilakukan secara menyeluruh, tidak ada tanda-tanda Kelly atau mobilnya yang ditemukan. Samantha, yang berada di pesta bersama Kelly, menyampaikan kekhawatirannya bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Dia menyatakan, "Saya tahu bahwa dia tidak dalam pola pikir atau kondisi yang benar untuk mengemudi, dan jika dia yang mengemudi, dia tidak akan sampai jauh. Jadi kekhawatiran saya adalah seseorang mungkin menawarkan untuk mengantarnya pulang dan kemudian tidak membawanya pulang." Situasi semakin menjadi misteri dan kekhawatiran semakin memuncak. Pada hari kedua pencarian, penyelidik mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa Kelly mungkin telah diculik. Mereka tidak percaya bahwa dia mungkin telah mengemudi ke suatu tempat dan menabrakkan mobilnya. Pertama, kondisi mabuk Kelly membuatnya tidak mungkin pergi jauh dengan mobilnya. Dan kedua, fakta bahwa mobilnya tidak ditemukan semakin meningkatkan kekhawatiran. Para pencari, dengan bantuan helikopter dan drone, telah menjelajahi setiap inci area sekitar perkemahan. Jika Kelly mengalami kecelakaan di suatu tempat, mobilnya seharusnya sudah ditemukan pada titik ini. Keluarga Kelly, dalam keadaan khawatir dan cemas, membuat sebuah permohonan emosional agar Kelly kembali dengan selamat. Ibunya, Lindsay, dengan suara gemetar menyatakan, "Kami hanya ingin dia pulang. Kami sangat takut dan kami sangat merindukannya dan kami sangat mencintainya." Pencarian dan keprihatinan terus berlanjut, menciptakan ketidakpastian yang mendalam dan keinginan untuk membawa Kelly kembali dengan selamat. Dengan harapan mendapatkan petunjuk yang dapat membantu menemukan Kelly, keluarga Kelly telah menawarkan hadiah sebesar $50.000. Selain itu, mereka juga membuat situs web findkelly.com yang berisi informasi terkait dengan penghilangan Kelly, serta cara menghubungi penyelidik dengan informasi yang mungkin membantu. Segera setelah dana hadiah diumumkan, kampanye penggalangan dana di GoFundMe juga diluncurkan untuk membantu keluarga Kelly dalam upaya pencarian. Saat itu, kampanye tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari $37.000. Melalui serangkaian postingan di Facebook yang menyedihkan, Ibu Kelly, Lindsay, terus memberikan informasi tentang perkembangan pencarian. Keluarga tersebut juga telah mengorganisir regu pencarian, dan masyarakat setempat mulai ikut ambil bagian. Mereka berkumpul di pusat rekreasi Truckee dengan mengenakan pakaian putih untuk memudahkan identifikasi dan bersama-sama merencanakan rute pencarian untuk menemukan Kelly. Upaya ini mencerminkan keinginan yang kuat dari keluarga dan komunitas untuk membantu dalam pencarian yang sedang berlangsung. Penyidik kemudian beralih untuk memfokuskan perhatian pada remaja dan pemuda yang turut hadir dalam pesta pada malam itu. Pada hari kedua pencarian, laporan dari orang-orang yang hadir pada pesta tersebut masih minim. Ada spekulasi bahwa mungkin beberapa dari mereka khawatir akan mendapatkan masalah hukum terkait konsumsi alkohol di bawah umur. Penyidik mengajak orang tua dari remaja yang hadir dalam pesta tersebut untuk mengajak anak-anak mereka meninjau foto atau video apapun yang mungkin diambil selama acara tersebut. Sambil menunggu informasi dari masyarakat, penyidik merilis rekaman CCTV yang menampilkan Kelly diambil dari sebuah toko di Truckee sekitar 6 jam sebelum dia menghilang. Dalam rekaman tersebut, Kelly terlihat mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia berada di pesta.
Penyidik berharap bahwa rekaman ini dapat membangkitkan ingatan atau memberikan petunjuk kepada siapapun yang melihatnya untuk memberikan informasi yang dapat membantu dalam pencarian. Upaya penyelidikan terus berlanjut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin petunjuk yang dapat membawa pada keberadaan Keely. Selain melakukan wawancara dengan masyarakat, penyidik meminta bukti video apapun yang mungkin dimiliki oleh warga sekitar. Permintaan ini mencakup rekaman pengawasan dari toko dan rumah di wilayah tersebut, serta rekaman kamera dashboard yang mungkin ada. Beberapa remaja yang hadir dalam pesta juga memberikan keterangan kepada polisi. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang melaporkan melihat sesuatu yang mencurigakan, beberapa di antara mereka mencatat bahwa ada beberapa pria yang lebih tua di pesta tersebut yang tidak mereka kenal. Pada hari keempat pencarian Keely, penyelidik memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka ke Waduk Prosser Creek, sebuah waduk seluas 760 hektar yang hanya berjarak dekat dari perkemahan. Mereka mempertimbangkan teori bahwa Keely mungkin secara tidak sengaja mengemudikan mobilnya ke dalam waduk. Untuk mendukung upaya pencarian ini, tim penyelam polisi dipanggil untuk memindai perairan yang gelap. Tenda forensik didirikan di dasar jalur perahu yang dapat diakses dari perkemahan, dan pencarian di sekitar waduk dimulai. Selama pencarian di waduk, penyelidik juga menggunakan teknologi pelat nomor dan memeriksa rekaman perjalanan mobil hingga ke Reno, Nevada. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan mobil Keely yang dapat ditemukan. Dalam konferensi pers, Kapten Kantor Sheriff Nevada County, Sam Browns, mengumumkan bahwa mereka yakin ada orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Keely. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, orang tersebut belum melaporkan informasi tersebut. Browns menyatakan dia yakin ada yang mengetahuinya. Seseorang melihatnya, tetapi mereka tidak mau maju. Pernyataan ini mencerminkan frustrasi penyelidik yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menemukan Keely. Pada hari yang sama, tim pencarian membawa anjing kadaver untuk membantu dalam pencarian. Meskipun sudah 4 hari berlalu, tidak ada tanda-tanda keberadaan Keely yang ditemukan. Pada hari kelima pencarian, seseorang dari pesta tersebut memberikan informasi tambahan. Orang tersebut menyatakan bahwa Keely meminjam sebuah kaos berkerudung pada malam itu. Kaos tersebut berwarna abu-abu tua dengan desain bunga ungu di bagian belakang dan garis di bagian depan. Meskipun penyelidik tidak yakin apakah Keely benar-benar mengenakan kaos berkerudung pada saat dia menghilang, mereka meyakini bahwa kaos tersebut masih dimilikinya. Mereka merilis foto-foto kaos berkerudung tersebut, berharap bahwa informasi ini dapat membangkitkan ingatan atau membantu dalam upaya pencarian. Pacar Keely yang bernama Jagger juga memberikan keterangan pada hari yang sama. Dia berbicara tentang percakapan terakhir mereka dan mengungkapkan bahwa dia dan ayah Keely telah mengajarinya tentang pertahanan diri, serta bagaimana keluar dari situasi sulit. Jagger menyatakan keyakinannya bahwa Keely berada dalam keadaan aman dan sehat. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang pasti membahayakan nyawanya. Namun, pernyataan ini sebenarnya mencerminkan kecemasan dan keinginan kuat dari orang-orang terdekat Keely untuk menemukan keberadaannya dan memastikan keselamatannya. Jagger dan beberapa teman Keely bersatu untuk melanjutkan upaya pencarian. Mereka menyatakan keyakinan bahwa Keely mungkin tidak lagi berada di kawasan Truckee, melainkan mungkin telah pergi ke Reno, sebuah kota yang terletak di seberang perbatasan California ke Nevada. Dengan keyakinan ini, mereka memutuskan untuk mencari Keely di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi bersama. Jagger berbagi keyakinannya bahwa mereka akan membawa pulang Keely dengan selamat, mengingat pasangan itu sering bepergian ke Reno untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama. Singkatnya, sudah 1 minggu sejak Keely menghilang. Ponselnya belum dihidupkan kembali dan kartu kreditnya belum digunakan. Meskipun lebih dari 900 informasi telah masuk,
Tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Kili sejak penampakan terakhir yang dilaporkan. Keadaan ini menambah misteri seputar hilangnya Kili dan meningkatkan kekhawatiran dari keluarga, teman-teman, dan komunitas yang terus berharap untuk mendapatkan informasi yang membantu menemukan Kili dengan selamat. Singkatnya, sudah memasuki 2 minggu sejak hari di mana hilangnya Kili. Pihak kepolisian beserta komunitas dan masyarakat setempat masih berusaha mencari kemana hilangnya Kili. Namun, berita duka yang ditakutkan semua orang pun terjadi. On Saturday, they'll start working with local authorities to search for Kylie. Almost everyone that we find is in areas that other agencies have already searched. What is it about your technology that sets you apart? It's the ability to manipulate it the way we do. Pencarian intensif oleh Adventures with Purpose menyimpulkan dengan temuan yang menyedihkan. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2022, mereka mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan Kili dan mobilnya. Kili ditemukan di dalam mobil yang tenggelam di Danau Proser. Kabar ini tentu saja merupakan pukulan berat bagi keluarga, teman-teman, dan komunitas yang berharap untuk menemukan Kili dengan selamat. Kili Rodini yang menghilang secara misterius dari sebuah pesta di dekat Danau Proser. Meskipun upaya pencarian intensif dan harapan yang kuat dari keluarga, teman-teman, dan komunitas, kisah ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Penemuan Kili dan mobilnya yang tenggelam di Danau Proser telah mengakhiri ketidakpastian, tetapi juga membawa kesedihan dan kehilangan. Kisah ini memunculkan pertanyaan sulit tentang arti dan kompleksitas kehidupan, serta ketidakdugaan yang bisa terjadi kapan saja. Pergulatan emosional, ketidakpastian, dan akhirnya kehilangan menjadi pengingat bagi kita semua akan kerapuhan hidup dan kompleksitas perjalanan manusia.